Hal yang pertama yang kita lakukan untuk melakukan penginstalan InliSlide yaitu mencarinya di Google InliSlide, lalu klik inlislide.perpusnas.go.id. Kita download InliSlide yang terbaru dengan klik installer platform PHP open source. Lalu yang ini, kita klik yang ini untuk mendownload. Pastikan komputer kita itu prosesor minimal 1 GHz, RAM 1 GB, kapasitas hard disk itu minimal 1,7 tersedia, dan sistem operasi Windows 7, 8, 10. Dan pastikan di dalam drive C tidak terdapat folder dengan nama XAMPP karena dapat tertimpa. Lalu pastikan juga memiliki program aplikasi Chrome atau Mozilla atau Opera, dan memiliki aplikasi pembaca dokumen, juga program aplikasi seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel. Setelah file InliSlide telah di-download, file InliSlide akan muncul di komputer kita di file download. Kita ekstrak atau buka file ini dengan menyimpannya di local disk C. Jangan lupa untuk menyimpan di local disk C agar dapat menggunakan aplikasi itu. Lalu kita dapat membuka langsung di file tadi XAMPP dan klik XAMPP control. Kita klik start yang modul Apache dan modul MySQL. Kita klik start dua-duanya, pastikan sudah start. Lalu di Chrome kita membuka http://localhost 8123/inlislide3. Kita klik, lalu akan muncul modul, atau pertama yang muncul portal aplikasi InliSlide adalah antar awal muka yang berisi tautan ke modul-modul yang dimiliki oleh InliSlide. Dengan disediakannya tautan modul ini, pengelola tidak perlu menghafal alamat dari modul-modul yang akan dibuka pada sebuah komputer kerja. Dalam portal ini ada modul back office, baca di tempat, buku tamu, keanggotaan online, layanan koleksi digital, opak, artikel, pendaftaran online, statistik, survei, pengembalian mandiri, peminjaman mandiri. Pada modul back office merupakan sarana untuk mengelola data-data perpustakaan. Melalui modul ini, pengelola perpustakaan melakukan penambahan, perubahan, bahkan penghapusan data. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki akun berupa username dan password untuk dapat menggunakan modul back office ini. Kita telah diberi password dan username dengan username dan password InliSlide. Kita sign in. Setelah itu pilih lokasi perpustakaan. Kita sudah dapat menggunakan aplikasi InliSlide atau Integrate Library System. Kita bisa lihat di sini ada berbagai menu, dan selanjutnya kita buka modul pencatatan koleksi baca di tempat. Memungkinkan pengelola perpustakaan untuk mencatat pemanfaatan koleksi yang dicari di ruang layanan atau yang tidak dibawa pulang. Berikut pemustaka yang membacanya, atau anggota maupun non-anggota, untuk pencatatan koleksi yang dibaca oleh non-anggota. InliSlide versi 3 mensyaratkan pengaktifan nomor pengunjung pada modul buku tamu. Kita harus sudah memiliki data dulu, lalu bisa membuka yang ini. Lalu kita buka modul buku tamu. Modul buku tamu dilengkapi dengan setting lokasi, pilihan untuk menampilkan pertanyaan, tujuan kotak isian, informasi yang ingin dicari jika diperlukan pengelola, serta generator nomor pengunjung non-anggota. Tersedia juga buku tamu untuk mencatat pengunjung rombongan. Di sini juga ada layanan koleksi digital.
Modul layanan koleksi digital berpenampilan seperti OPAK, merupakan sarana bagi pengelola perpustakaan untuk mempublikasi koleksi digitalnya secara online. InListLite secara otomatis akan memilah cantuman katalog yang memiliki konten digital untuk ditampilkan di modul ini. Sesuai pengaturan pada setting, akses terhadap dokumen digital dapat diatur untuk konsumsi publik atau khusus anggota. Lalu menu atau modul OPAK. Online Public Access Catalog adalah sarana bagi pemustaka dalam mencari koleksi yang dibutuhkannya. Modul OPAK InListLite versi 3 telah dirancang dengan penampilan baru yang akan menyesuaikan bentuknya atau auto-responsif jika diakses dari tablet atau smartphone. Cantuman-cantuman hasil pencarian ditampilkan dalam bentuk ringkasan sehingga meminimalisir langkah dalam menampilkan data. OPAK InListLite versi 3 juga dilengkapi dengan Face Search yang membantu pemustaka dalam mempersempit hasil pencariannya. Di sini juga ada modul artikel yang kurang lebih sama dengan layanan koleksi digital. Lalu ada modul pendaftaran anggota. Modul pendaftaran anggota adalah sarana registrasi anggota secara mandiri, baik di lingkungan lokal area network atau melalui jaringan internet. Rules yang dimunculkan dalam form pendaftaran anggota online dapat diatur melalui pengaturan pada modul back office sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenis perpustakaan. Lalu dalam modul statistik perkembangan perpustakaan. Modul statistik perkembangan perpustakaan memberi informasi grafis pertumbuhan data koleksi, anggota, kunjungan, dan aktivitas pemanfaatan koleksi di perpustakaan secara transparan yang dapat diakses online baik lokal maupun internet jika diinginkan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya modul statistik. Statistik perkembangan perpustakaan memberikan informasi grafis pertumbuhan data koleksi, anggota, kunjungan, dan aktivitas pemanfaatan koleksi di perpustakaan secara transparan yang dapat diakses online baik lokal maupun internet jika diinginkan. Juga ada modul pengembalian mandiri dan peminjaman mandiri yang dapat diakses oleh pengguna. Yang terakhir juga ada survei yang dirancang untuk membantu perpustakaan dalam memperoleh umpan balik dari pemustaka. Namun fitur atau modul yang paling kita harus mengetahui cara penggunaannya yaitu modul back office, karena di sini kita dapat mengelola, melakukan penambahan, perubahan, bahkan penghapusan data. Nah, di sini juga memiliki banyak fitur seperti daftar anggota. Itulah pemaparan saya mengenai cara menginstalasi InListLite untuk Windows 10, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari video ini. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.